Saudara, kecelakaan kapal terjadi antara kapal KN SAR 103 Wisnu dan kapal lain di perairan dekat Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Jakarta pada Senin dini hari. Ini merupakan gambar eksklusif yang didapatkan oleh tim Kompas TV. Kapal SAR KN Wisnu yang mengangkut 80 orang termasuk tim SAR untuk pencarian Sriwijaya Air SJ182 terseret angin kencang dan menabrak kapal lain. Akibatnya KN Wisnu yang mempunyai panjang 66 meter ini mengalami kerusakan cukup parah di lambung kiri. Air juga sempat masuk hingga dek 2. Saat ini, saudara, kondisi kapal masih berfungsi, sistem kelistrikannya dan juga mesin masih hidup. Namun air untuk penumpang tidak tersedia. Kerusakan saat ini masih terus dieskalasi. Setelah mengalami kerusakan, kapal berusaha kembali ke arah timur atau menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebaiknya kan di luar itu, Pak. Dan ini adalah perkiraan lokasi kecelakaan kapal antara kapal KN SAR 103 Wisnu dengan kapal lainnya yang terjadi setelah jam 1 dini hari. Posisi kapal dekat dengan Pulau Ayer, kapal KN SAR 103 Wisnu mengalami kerusakan di lambung sebelah kiri. Ini kapal berada dalam jalur ke arah menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk mengetahui kronologi tabrakan kapal KN SAR 103 Wisnu, kita terhubung dengan Hendrata Yuda, Indonesia Diver Rescue Team penyelam yang berada di atas kapal. Selamat pagi Pak Hendra, ini Anda berada di atas kapal. Seperti apa bisa diceritakan? Ya Pak Hendra, bisa diceritakan bagaimana kronologinya Anda ada di atas kapal kala kejadian itu terjadi begitu dini hari tadi? Ya, selamat pagi. Saya memang berada di atas kapal sudah hampir 10 hari ini, membantu operasi evakuasi korban Sriwijaya Air. Saya adalah anggota dari Indonesia Diver Rescue Team. Sudah sejak kemarin, siang itu memang angin kencang dan ombak tinggi di sebelah selatan Pulau Lancang atau sekitar 500 meter dari TKP, lokasi jatuhnya Sriwijaya Air. Malam ini kami terus sudah beristirahat kondisinya, tapi angin sudah kencang, ada hujan. Saya berada di kamar. Sebelumnya mendengar jam 10, jam 11 itu mendengar ada pengumuman soal kecelakaan kapal, kemudian angin kencang. Di antara alamat-alamat tidur ayam itu saya mendengar bunyi kencang sekali. Kencang benturan antara baja. Bayangkan itu kencang sekali. Saya saat itu berpikir, mungkin ada kapal tender, ada kapal lain yang di bawahnya kapal itu yang sedang bersandar biasanya untuk mengangkut logistik atau peralatan dan segala macam. Tapi nggak lama kemudian terjadi hiruk pikuk. Saya dibangunkan. Posisi saya adalah berada di tengah kapal di ruang crew lounge. Ruang lounge-nya awak itu benturannya terjadi di sebelah kiri. Kemudian pintu dibuka dan saya dibangunkan bahwa terjadi tabrakan kapal dan saya diperintahkan untuk segera menggunakan pelampung. Jadi saat itu juga saya meninggalkan semua barang-barang, saya cuma mencari dry bag yang bisa alat pengapung dan melihat bahwa memang terjadi air cukup besar di depan kamar itu. Berarti Pak Hendra, ini bisa dikonfirmasi yang Anda lihat ketika kecelakaan terjadi ada gelombang tinggi dan juga bagaimana cuacanya saat itu? Ya, ada gelombang tinggi dan angin kencang itu. Jadi sesudah itu saya baru bertanya kepada teman saya yang berada di lokasi, yang melihat langsung kejadiannya, bahwa kapal Wisnu tetap memang membuang jangkar. Kalau angin dari arah barat ke arah timur itu kencang, kemungkinan dugaannya adalah dia terseret arus, kemudian menabrak kapal atau tertabrak kapal, mungkin mirip milik Bakamla atau KPLP. Jadi warnanya putih, ada strip warna orange 2.
sulit memastikan kapal ini kapal siapa, jadi gitu. Karena modelnya hampir sama dan kapal itu kemudian menjauh. Nah, kerusakannya itu sobek di lambung kapal sebagian, jadi sekitar 2 meter dari permukaan air. Sobeknya cukup besar. Pada saat itu yang pertama bocor yang bisa melihat adalah air tawar. Jadi pipa air tawar. Awak kapal juga sudah mengonfirmasi itu pipa air tawar. Tapi air laut juga sudah masuk. Kemudian air tawar dimatikan. Awak kapal sebagian membuang air itu keluar supaya kemudian mesin kapal dinyalakan, listrik juga tetap masih berjalan. Oke, berarti artinya air sempat masuk Pak Hendra, artinya air sempat masuk ke dalam kapal dan awak kapal sempat mengeluarkan secara mandiri begitu ya air dari dalam kapal. Ya, yang saya lihat itu dia air tawar. Jadi pipa air tawar yang di kapal itu karena lambungnya sobek, pecah, dia menabrak. Itu kan di sepanjang bodi kapal itu kan ada pipa-pipa. Nah, pipa itu yang bocor. Itu versi awal kapal yang saya lihat itu ternyata pipa air tawar. Itu yang membuat kapal bocoran. Kemudian tapi ditutup itu pipa air tawar yang ditutup, airnya tidak banjir. Tapi ada beberapa air laut juga sudah mulai masuk karena kan anginnya kencang, ombaknya tinggi. Pak Hendra, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh awak kapal saat kejadian ini terjadi begitu? Kejadian ini awak kapalnya juga cukup kaget juga dengan itu ya. Tapi beberapa yang mereka langsung melakukan melihat mengecek kerusakannya. Saya ini sebagai penumpang di sini tidak mendengar adanya perintah awak kapal atau kapten kapal apa yang kami harus lakukan. Jadi ya kita secara mandiri berusaha menggunakan pelampung besar, kemudian di tempat yang terbuka yang memudahkan untuk evakuasi. Oke, Pak Hendra. Jadi saya revisi insidennya itu bukan di Pulau Air ya, insidennya itu adalah di TKP di lokasi kejadiannya Sriwijaya Air. Oke, berarti di tengah laut ya? Di tengah laut betul. Sekarang posisi kapalnya sudah meluncur di sebelah selatannya Pulau Air, jadi dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Ini lagi diperbaiki semuanya. Oke, Pak Hendra, ini setelah kejadian tabrakan antar kapal ini, di manakah saat ini posisi kapal dan bagaimana kondisinya? Ya, posisi kapal berada di selatan Pulau Air atau di sebelah utaranya Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi emang ini posisi yang kalau bisa dilihat ada tempat parkir kapal. Jadi sekarang kapal sedang membuang sau di sini. Semua awak kapal juga sedang memperbaiki kerusakan, terutama kamar yang dipakai oleh tim BSD Lampung sebagai tempat menginap itu. Jadi ini yang ditabrak itu kamar penumpang, satu lagi dekat berdampingan dengan ruang medical. Oke, ini berarti posisi kapal ada di dekat dengan Pulau Air. Bagaimana dengan para penumpang, awak kapal semua ini sudah keluar dari kapalkah semuanya dan di mana keberadaan awak kapal semuanya, Pak Hendra? Ya, kalau awak kapal sekarang sedang bersiaga semuanya dengan kondisi perkirakan kondisi yang terburuk. Sementara kalau penumpang, kami para penyelam sudah tersebar. Sekarang berada di bawah helideck. Di bawah helideck itu kita Pak Hendra, pantauan Anda, sependengaran Anda di sana, apakah ada korban dalam kejadian tabrakan ini? Korban jiwa tidak ada, korban luka-luka juga tidak ada. Tapi menurut saya adalah luka moral mungkin ya. Trauma begitu ya? Maksudnya trauma karena kejadian seperti ini kan kejadian yang langka. Walaupun sobek lambungnya 2 meter di atas laut, tetap aja dia tabrakan kapal yang punya resiko yang mesti dipertimbangkan dengan matang. Baik, terima kasih
Pak Hendra Tayuda, Indonesia Diver Rescue Team yang saat kejadian tabrakan KN SAR 103 Wisnu ini berada di atas kapal, di mana kondisi kapal saat ini berada di sekitar Pulau Ayer. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah penumpang dan awak kapal mengalami trauma. Terima kasih Nah, Pak ini Hendra yang saya sekali perlu lagi. tambahkan juga, jadi kami juga menanti informasi kelanjutan dari Basarnas. Apakah proses operasi evakuasi Sriwijaya Air itu tetap dilanjutkan? Ini adalah perpanjangan yang kedua, perpanjangan kedua. Baik. Kalau saya mendengar sampai saat ini operasi tetap akan dilanjutkan. Sementara dengan kondisi kapal seperti ini, sebetulnya ada resiko yang harus dipertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Hendra Tayuda. Artinya memang kejadian ini tidak juga menghambat pencarian yang memang diperpanjang hingga mulai hari ini begitu ya, diperpanjang kembali pencarian puing-puing pesawat dari Sriwijaya Air PKCLC. Pak Hendra, terima kasih sekali lagi.